Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara menggunakan set-top box Matrix Apple merah seperti ini. Ini kardusnya seperti ini. Ada barcode-nya. Langsung aja ya kita ke unitnya. Bakalan terima kayak gini ya, kira-kira seperti ini ya. Ini yang sebelah kiri ini adalah tombol panelnya. Ini ada tombol power off dan power on. Kemudian ini M untuk menu. Minus plus itu volume, kemudian ini oke. Kalau pas kita milih menu, kita pas dengan yang kita inginkan, klik oke. Kemudian panah kanan dan kiri itu adalah ya channel ya gitu. Ini nanti kalau udah nyala nanti muncul displaynya. Ini adalah USB port, bisa untuk wifi dongle ataupun flash disk. Kemudian di bagian sisinya ini ada ventilasi, atas juga ada ventilasi, samping juga ada, samping kanan kiri ada, atas dan bawah. Ini adalah bagian belakang dari set-top box. Ada banyak port ya. Kita mulai dari yang paling kiri. Nah, sebelah sini ini adalah port untuk antena luar. Jadi kita punya antena luar, antena WiFi biasa outdoor. Ujung kabelnya itu dimasukkan ke sini seperti itu. Nah, ini buat apa? Ini untuk antena yang ke TV lain. Jadi kita punya dua TV, satu TV kita pasang set-top box. TV yang kedua kita nggak bisa pakai set-top box yang sama, tapi kita butuh set-top box yang lain buat TV tersebut. Nah, set-top box tersebut itu juga butuh input antena dari luar. Nah, input antena itu kita ambil dari sini. Jadi kita nggak perlu beli dua antena, cukup satu antena untuk banyak set-top box seperti itu. Lanjut yang port yang ketiga, ini adalah port untuk USB port. Bisa untuk apa? Bisa untuk flash disk. Ini bisa buat MP3 atau video atau gambar, bisa kita colokin ke sini. Nanti kita bisa mengakses menu untuk menampilkan gambar, video maupun audio. Selain flash disk, kita juga bisa pakai untuk wifi dongle. Nah, seperti apa fungsinya nanti kita jelaskan ya. Port yang keempat ini adalah port HDTV atau port HDMI. Jadi kalau kita ingin kualitas gambar yang jernih, suara yang bening, itu kita gunakan kabel HDMI. Seperti ini kabelnya. Oke, seperti ini. Ini adalah kabel HDMI. Tinggal colokin aja kayak gini. Selesai. Port yang selanjutnya, port yang kelima adalah port RCA. Ini ada tiga ya, 1, 2, 3. Ini adalah port RCA. Kita perhatikan, di sini ada tulisan CVBS, artinya ini untuk video. Selanjutnya ini ada L-Strap audio, ini untuk audio left kiri. Selanjutnya ini ada R-Strap audio, artinya audio sebelah kanan. Artinya apa? Ini adalah kabel RCA, slot untuk kabel RCA, di mana kita harus memperhatikan warna dan namanya. Misalkan kita punya kabel RCA seperti ini ya, ada 3 warna ya. Kita perhatikan, yang kuning itu untuk video. Nah, seperti ini. Dan sisanya merah dan putih itu dipastikan untuk audio. Nah, apa yang bikin kita harus memperhatikan agak fokus di sini? Saat kita masang ke TV, itu nggak semuanya sama, nggak semuanya seragam warnanya. Ada yang tulisannya di port TV itu ada tulisannya video, tapi dia ternyata warnanya biru. Terus apa yang jadi patokan kita? Patokan kita adalah bukan warnanya, tapi namanya. Nah, oleh karena itu kita perhatikan di sini untuk video warnanya adalah kuning. Kita gunakan port ini. Ini adalah video. Kemudian kalau kita mau colokin ke TV itu harus sama-sama video. Seperti itu juga dengan yang audio. Seperti itu ya. Port selanjutnya adalah ini port buat kabel PLN. Oke. Terus saya mau bahas
sedikit tentang perbedaan kabel RCA dan kabel HDMI dari segi fungsinya saja di set-top box. Nah, ini RCA. Ada 3 kabel utama, video yang kuning dan audio yang merah dan putih. Dan ini adalah kabel HDMI. Bedanya apa? Kalau kita pakai kabel HDMI, itu kualitas gambar dan video yang dihasilkan ke TV itu lebih bening, lebih jernih, lebih berkualitas. Sebaliknya, kita pakai kabel RCA yang ini, hasilnya tidak sebagus HDMI. Tapi kalau TV-nya masih pakai TV yang seri lama, biasanya ini slot HDMI itu tidak ada. Mau nggak mau kita pakai RCA seperti itu. Jadi kita harus tahu fungsinya masing-masing, bagaimana menggunakan kabel ini di set-top box sambung ke TV, dan bagaimana menggunakan ini di set-top box sambung ke TV. Oke. Ya, kalau lama-lama kita langsung praktek ke TV-nya langsung. Oke, ini TV-nya. Pertama kita kenali dulu bagaimana supaya TV ini bisa connect ke set-top box. Kita balikkan TV-nya. Kita akan lihat portnya. Oke, kawan-kawan, ini adalah bagian belakang dari TV. Ini adalah port-portnya. Yang pertama kita lihat dulu sebelah sini. Ini adalah port untuk HDMI. Kita bisa lihat terbaca HDMI. Artinya kalau kita pakai kabel HDMI dari set-top box, dapatnya ke lubang ini. Oke. Kemudian kita lihat port di bawahnya. Ini ada tulisannya nih. Ini ada tulisannya audio, right, left. R itu right, L itu left. Kemudian ini adalah PR, ini PB, tahap artinya 2 ini. Dan ini adalah video. Nah, artinya kita hanya pakai 3 dari port ini 3. Pertama ini adalah port untuk video. Jadi kabel kuning RCA dari set-top box sambungnya ke sini. Kemudian merah dan putih untuk audio. Jadi kabel RCA dari set-top box yang merah ketemu ke sini, yang putih ketemu ke sini. Nah, 2 ini kita nggak pakai. Dan ini port antena kita juga nggak pakai karena kita sambungkan kabel antena dari luar tuh langsung ke set-top box. Oke, dari 1, 2, dan 3 ini nggak kepake. Seperti itu. Langsung saja kita colokin ke kabel RCA-nya. Merah, putih, dan kuning. Oke, jadi yang buat patokan tuh namanya ya, bukan warnanya. Video dan audio. Oke. Terus kalau kita sudah pakai kabel RCA, apakah kita harus pakai kabel HDMI juga colok ke sini? Jawabannya adalah tidak perlu. Kita cukup pilih salah satu antara HDMI atau RCA. Kalau HDMI ini copot semua. Kalau RCA ini HDMI dicopot. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan dicolok semua. Soalnya nanti outputnya itu satu. Kalau ini menjadi input ke TV semua, baik ini dan ini, takutnya mesin dari TV itu bekerja lebih keras, bekerja double. Oke, kita langsung aja ya. Colokin ujung yang ini, kita colokin ke set-top box. Kuning video, dan audio. Siap. Ini kabel antena dari luar, kita colokin ke sini. Terus
kabel power dari set-top box dan TV kita colokin ke stop kontak. Dan sekarang kita akan coba mengoperasikannya. Pertama, kita ada dua remote yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ini adalah remote untuk TV. Remote untuk TV ini kita gunakan untuk menyalakan dan mematikan TV. Dan kita bisa menggunakan remote ini untuk acuan volume maksimal. Oke, kita coba ya. Nah, jadi kalau kita mau menyalakan TV, pertama kita nyalakan pakai remote ini. Begitu juga saat kita mau mematikan, kita juga pakai remote ini juga. Kemudian dari remote ini kita bisa tentukan volume maksimal yang bisa kita dengarkan saat kita menonton TV. Artinya misalkan kita bikin maksimalnya adalah 30 volumenya. Artinya 30 di TV artinya adalah 100% di set-top box. Misalkan kita setel volume di set-top box pakai remote set-top box ini adalah di angka 50%. Artinya adalah 50% dari 30 yang kita setel di TV ini. Seperti itu. Jadi kalau kita mau setel maksimal 100% di set-top box artinya adalah 30 di TV ini. Paham ya? Semoga paham. Kemudian fungsi dari remote ini adalah pertama, kita bikin koneksi untuk set-top box. Bagaimana caranya? Pertama, kita gunakan menu yang ada di tombol remote ini, yang ada tulisannya search. Kita pilih search di remote ini, search atau sumber atau mode, seperti itu ya. Kemudian kita gulir ke bawah, pilih AV seperti itu. Nah, dia standby ya, dia nggak mati TV-nya, dia standby. Setelah itu kita letakkan remote dari TV ini. Kemudian kita akan gunakan remote set-top box. Kemudian kita akan nyalakan set-top box-nya. Muncul boot. Dan ini adalah tampilan awalnya. Kita harus mengisi yang pertama ini bahasanya, kita pilih bahasa Indonesia ini ya. Kemudian kita pilih negaranya, negara Indonesia. Kemudian jenis pencariannya kita pilih semua. Kemudian mode pencarian kita pilih DVB-T2. Daya antena saya kurang paham, mau di on kan silahkan, mau di off kan juga silahkan, bebas. Nah ini kita isi dulu kode pos. Nah misalkan tempat saya isi 15820, sesuaikan dengan tempat tinggal kita masing-masing ya. Setelah itu kita gulir ke atas, kita pilih cari siaran. Nah seperti itu, terus kita pencet oke ya. Nah dia akan mencari sinyal TV digital secara otomatis. Kita perhatikan, nah kalau udah muncul daftarnya ini adalah hasil pencarian. Ini ada 11 channel dan seterusnya lah. Terus kita lihat yang ini, kekuatan dan kualitas. Nah untuk kekuatan, kalau kita perhatikan warna kuning itu berarti lemah, kalau biru bagus. Kalau yang kanan kualitas, kalau kuning itu lemah, kalau hijau itu bagus. Kita tunggu. Kuning lemah, hijau bagus, seperti itu. Jadi kalau kita mendapatkan sinyal yang bagus itu harus yang di sebelah kanan kualitas itu warna hijau, dan yang sebelah kiri kekuatan itu warnanya biru. Nah ini adalah prosesnya, sudah berlangsung selama
Setelah 95%, ini sudah 100%. Tunggu dan selesai. Dia secara otomatis memilih salah satu channel. Terus kita lihat channelnya apa aja. Klik OK. Nah, ini adalah daftar channelnya. Ada 1 sampai 44 channel di tempat saya ini ya. Seperti itu. Kemudian apa yang bisa kita explore lebih jauh dari set-top box matriks apel merah ini? Kita lihat di menu. Ini ada tombol menu. Nah, tombol remote-nya ada tulisan menu. Kita pencet. Maka akan muncul seperti ini. Nah, sebelum kita milih beberapa aplikasi yang ada di sini, saya sarankan kita upgrade dulu. Ini ya, kita upgrade dulu. Sebelum kita masuk ke upgrade, kita masuk ke WiFi dulu. Ini ada tulisan tidak ada perangkat WiFi. Artinya kita butuh sebuah WiFi dongle untuk bisa menerima sinyal WiFi ya. Ini adalah WiFi dongle. Kita bisa colokin di depan, ada USB port di situ, atau di belakang juga bisa. Saya pilih di depan ya. Oke. Maka dia akan secara otomatis mencari dan mendeteksi sinyal WiFi yang ada di sekitar kita. Terus kita masukkan password. Terus kalau udah oke. Terus kemudian simpan. Kita lihat ada tanda centang di situ. Nah, ada tanda centang di situ ya. Yang paling atas artinya sudah terhubung. Oke. Ini set-top box sudah terhubung ke hotspot. Oke. Sekarang kita bisa langsung masuk ke upgrade. Saya pakai yang bawah. Tingkatkan atau upgrade dengan internet. Suruh pilih yang kedua, terus oke. Nah, ini yang bagian atas nih, bagian kita pilih semua. Kemudian protokol kita pilih HTTP, URL kita biarkan aja seperti itu. Kemudian kita langsung pilih mulai oke ya. Kita pilih oke. Maka dia secara otomatis akan mendownload dan mengupgrade versi terbaru dari set-top box matriks apel merah ini. Tadi saya udah upgrade ya, jadi dia akan muncul tulisan seperti ini. Firmware saat ini adalah yang terbaru. Nah, seandainya Anda baru beli dan belum di-upgrade, nanti akan jalan ini. Proses ini akan jalan sampai 100%. Setelah 100%, Anda bisa keluar ke sini dan Anda bisa memilih aplikasi yang akan dinikmati. Misalkan ini ya, YouTube. Selain YouTube, kita juga bisa nonton ini TikTok ya. Selain TikTok ada video, ada MeTube, YouTube Kids, ada juga BTV atau coba ini ya, Applets. Jadi seperti itu ya. Ini ada banyak sekali aplikasi yang tersedia. Ada ebook, TikTok, MeTube, YouTube Kids, WeTV, video, Applets, View juga ada. Kemudian ada juga TikTok. Udah seperti itu. Oke.
Jadi kira-kira seperti itu yang bisa kita dapatkan fiturnya dari set-top box Matrix Apple merah ini. Kemudian kita lihat TV lagi, exit. Kita hilangkan ini, klik exit ini. Ini kelihatan jelas ya, padahal ini pakai kabel RCA. Seandainya kita pakai kabel HDTV, insya Allah lebih bagus lagi. Kemudian kalau kita mau matikan, kita bisa matikan yang pertama kayak ini, remote set-top box. Kita matikan. Setelah itu, kita matikan TV-nya pakai remote TV. Nah, sekarang kondisinya dia udah mati total. Maksudnya dia sudah mati dua-duanya, baik set-top box maupun TV. Oh iya, terakhir, kalau kita mau pakai flash disk untuk nyetel video kah, MP3 kah, itu bisa nggak? Nah, bisa. Kita siapkan dulu ya flash disknya. Ini udah ada isinya. Kita colokin di port USB. Ada dua ya, di depan ada, bisa dipakai. Kita pakai di belakangnya. Oke, ini udah saya masukin flash disknya. Kita pilih yang ini USB. Terus pusat media. Kita pilih yang misalkan kita mau lihat video. Terus lokasi videonya. Misalkan ini. Selain video, kita juga bisa nonton misalkan musik ya. Tapi ini kebetulan nggak ada file MP3 di flash disk. Langsung ke ini aja, contoh gambar ya. Nih, saya pilihkan ini. Seperti itu. Dan kita bisa milih gambar yang lain. Tinggal di naik turunkan, terus pilih yang mana gitu ya. Fitur yang lain dari set-top box ini adalah kita bisa merekam. Ya, betul, kita bisa merekam. Kita bisa merekam. Misalkan ya, kita mau merekam ini ya, Trans TV ya. Kita pilih menu yang ini, rec. Ya, kita pilih rec. Nah, di situ akan terlihat rec, artinya dia lagi ngerekam itu. Kalau misalkan kita mau selesai, kita tinggal pilih yang ini ya, yang tombol ini, ya. Nah, yakin untuk berhenti merekam, kita pilih OK. Nah, terus cara melihatnya, pilih menu ini, kemudian USB, pesan media, file. Kita pilih folder ini ya, GXPVR. Kita pilih. Nah, ini yang terakhir kita rekam tadi. Baiklah, demikian tadi cara menggunakan set-top box Matrix Apple merah. Semoga yang sangat sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semua, apalagi yang buat masih pemula dan banyak pengen tahu gimana cara menyambung set-top box ke TV, cara yang benar, kabel RCA itu gimana nyolokinya, ke TV juga port yang mana, seperti yang tadi kita udah lihat sendiri. Untuk TV ini aja ada 5 port RCA, hanya kepake 3, yang 2 nggak kepake. Nah, yang kepake yang mana dan yang nggak kepake yang mana tadi sudah kita kasih contoh ya. Jadi saya harapkan kawan-kawan yang masih pemula mau memasang set-top box itu nggak bingung lagi. Oke. Terus kalau ada yang nanya set-top box ini pakai RCA atau HDMI kabelnya atau dua-duanya, nah jawabannya adalah pilih salah satu. Kalau RCA ya RCA, kalau HDMI ya HDMI, jangan dua-duanya, pilih salah satu. Seandainya TV Anda ada port HDMI-nya,
disarankan pakai port HDMI. Karena apa? Lebih bagus kualitasnya, baik gambar maupun suaranya. Tapi seandainya TV kita itu masih port RCA, belum ada port HDMI, ya nggak apa-apa, kita pakai port RCA, asalkan masukin colokannya itu harus betul. Video di set-top box sama dengan video di TV, maksudnya port video di set-top box sama dengan port video di TV. Meskipun warna beda nggak masalah, yang penting namanya sama-sama port video. Begitu juga port audio yang ada di set-top box harus sama dengan port audio yang ada di TV. Jadi acuannya adalah namanya, bukan warna kabel RCA-nya. Ya, semoga ya ini dapat dipahami oleh kawan-kawan yang masih pemula. Semoga ini sangat mudah dipahami buat kita semua. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.